Selamat sore pemirsa, presisi utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joy Cudika, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Kortas Tipikor Polri melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Jawa Timur dan Jakarta. Babin Kamtipmas Polsek Sukorejo, Polres Kendal melakukan inovasi dengan mengolah limbah kotoran kambing menjadi pupuk organik. Polres Buton terus menunjukkan komitmennya untuk hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Pemirsa, Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan memusnahkan lebih dari 20.000 botol minuman keras oplosan hasil pengungkapan kasus di Kabupaten Banyuasin. Pemusnahan dilakukan dengan menggunakan alat berat sebagai bentuk komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran miras ilegal yang membahayakan masyarakat. Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan memusnahkan sebanyak 20.088 botol minuman keras oplosan hasil pengungkapan kasus di wilayah Banyuasin. Pemusnahan dilaksanakan di halaman belakang Rusunawa Kompleks Pakri Polda Sumsel dengan menggunakan alat berat road roller yang menggilas ribuan botol miras hingga hancur. Barang bukti miras oplosan yang dimusnahkan terdiri dari 13.728 botol Mansion House jenis vodka, 5.760 botol whisky, dan 600 botol kawa-kawa. Ribuan botol miras tersebut merupakan hasil penggerebekan lokasi produksi miras ilegal di sebuah ruko di Jalan Palembang Jambi kilometer 18, Kabupaten Banyuasin pada April 2026. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menangkap 4 orang tersangka yang diduga terlibat dalam proses produksi dan pengoplosan miras palsu. Berdasarkan hasil penyidikan, para tersangka telah menjalankan aktivitas produksi miras oplosan selama kurang lebih 5 bulan. Miras dibuat dengan mencampur air mentah, alkohol, perasa, sitrun, dan gula di dalam tong berukuran besar sebelum dikemas dan dipasarkan. Polda Sumsel menegaskan pemusnahan dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti serta sebagai bagian dari proses penyidikan yang tengah berjalan. Saat ini penyidik masih menyusun berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke kejaksaan hingga memasuki tahap penuntutan. Dari Humas Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan upaya peredaran gelap narkotika jenis sabu seberat 3,974 kg. Dalam pengungkapan ini, 2 kurir jaringan lintas daerah berhasil diamankan saat hendak melanjutkan perjalanan menuju Kendari melalui Bandara Soekarno-Hatta. Ini bawa. Ini apa ini? Satu lagi mana? Satres Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta bersama Bea Cukai berhasil mengungkap jaringan peredaran narkotika lintas daerah yang diduga memasok sabu dari Aceh menuju Sulawesi Tenggara. 2 tersangka berinisial TC dan NF ditangkap saat berada di ruang tunggu keberangkatan domestik Terminal 2E Bandara Soekarno-Hatta. Keduanya diduga berperan sebagai kurir atau pembawa koper yang berisi narkotika jenis sabu. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan 4 paket sabu yang disembunyikan di dalam 2 koper milik tersangka. Dari koper milik TC ditemukan 2 paket sabu dengan total berat 1.987 gram atau 1,9 kg. Sedangkan dari koper milik NF ditemukan 2 paket sabu dengan berat yang sama.
Total barang bukti yang berhasil diamankan mencapai 3,9 kg sabu dengan nilai ekonomis diperkirakan mencapai 4,7 miliar rupiah. Pengungkapan ini juga disebut berhasil menyelamatkan hampir 20.000 jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Dari hasil penyidikan bahwa kedua tersangka mendapatkan perintah dari seorang perempuan berinisial D yang kini masuk daftar pencarian orang. Polisi masih terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap jaringan dan memburu pengendali utama peredaran narkotika tersebut. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun serta denda miliaran rupiah. Dari Humas Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kortas Tipikor Polri melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Jawa Timur dan Jakarta. Penggeledahan ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek pengembangan dan modernisasi pabrik gula Asem Bagus Situbondo milik PT PN 11. Berikut Bribda Chandra melaporkan untuk Anda. Pemirsa, penyidik Direktorat Penindakan Kortas Tipikor Polri melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi di Jawa Timur dan Jakarta. Terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek pengembangan dan modernisasi pabrik gula Asem Bagus Situbondo milik PT PN 11. Kerugian keuangan negara sebesar 645,2 miliar rupiah berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan. Kabak Ops Kortas Tipikor Polri Kombes Pol Ahmad Yusuf Afandi menjelaskan, tim penyidik sengaja datang ke Surabaya untuk melaksanakan penggeledahan di sejumlah lokasi yang memiliki keterkaitan dengan proyek pembangunan pabrik gula tersebut. Dari Kortas Tipikor Polri, langsung dari Jakarta, kami sengaja datang memang ke Surabaya dalam rangka melaksanakan penggeledahan terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi EPCC. EPCC itu adalah Engineering, Procurement, kemudian Construction and Commissioning terkait pembangunan pabrik gula Asem Bagus yang telah dihitung kerugian negaranya oleh BPK. Dalam hal ini kerugian keuangan negaranya adalah 645 miliar rupiah. Oleh karena itu kami melaksanakan penggeledahan di PT Multinas sebagai pihak ketiga yang merupakan kontraktor yang memenangkan lelang dalam rangka menemukan bukti-bukti, dokumen apapun itu dalam rangka memperkuat alat bukti yang kami rangkai nanti untuk kegiatan pembuktian dan juga penyelesaian atas perkara. Jadi apapun yang kita temukan hari ini yang berkaitan dengan perkara tersebut akan dianalisis oleh tim penyidik, kemudian didalami dan dirangkai untuk menjadi alat bukti yang sah dan meyakinkan. Jadi kami menjamin pelaksanaan penggeledahan ini dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel. Itu pun sesuai dengan prinsip-prinsip penyidikan yang yuridis prosedural, teknis profesional, etis proporsional dan non-intervensi. Demikian pemirsa informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Chandra melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, Polresta Pati menetapkan seorang pria berinisial MI sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembakaran rumah milik ayah kandungnya sendiri di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Tersangka kini ditahan di rumah tahanan Mapolresta Pati untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Berikut informasinya untuk Anda. Polresta Pati resmi menetapkan MI berusia 27 tahun, warga desa Kedung Winong, Kecamatan Sukolilo, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembakaran rumah milik ayah kandungnya sendiri. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu malam di Dukuh Kerasak, Desa Kedung Winong. Rumah milik M berusia 61 tahun mengalami kerusakan pada bagian dapur akibat kebakaran yang diduga sengaja dilakukan oleh tersangka. Berdasarkan hasil penyidikan, kejadian ini diduga berawal dari permasalahan keluarga. Tersangka sebelumnya meminta uang kepada korban sebesar Rp5.500.000 untuk keperluan acara tukar cincin. Namun permintaan tersebut tidak dipenuhi sehingga memicu emosi tersangka. Penyidik menduga tersangka membakar bagian dapur rumah menggunakan korek api, hingga api menyambar anyaman bambu dan material mudah terbakar lainnya.
Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian material yang diperkirakan mencapai 100 juta rupiah. Menerima informasi per telepon dari tokoh masyarakat Desa Gedung Windong, tepatnya Dukuh Kerasa. Kemudian tokoh masyarakat BPD menghubungi Pak Kapolsek terkait dengan adanya kejadian kebakaran rumah milik saudara MG. Kemudian dengan adanya kejadian tersebut, kami memerintahkan anggota yang piket, gabungan piket polisi langsung mendatangi TKP. Kemudian isu beredar di lokasi yang mana kejadian tersebut ada kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan pembakaran rumah milik saudara MC. Setelah kita lakukan pendalaman di lapangan, ternyata betul bahwa adanya kebakaran tersebut dilakukan oleh saudara AI. Kebetulan AI ini adalah anak kandung daripada MG. Polisi mengimbau masyarakat agar mengedepankan komunikasi dan penyelesaian masalah secara baik dalam lingkungan keluarga, serta segera menghubungi layanan darurat Polri melalui call center 110 apabila mengetahui adanya gangguan Kamtibmas atau membutuhkan bantuan kepolisian. Dari Humas Polresta Pati, Polda Jawa Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, seorang residivis kasus pencurian kendaraan bermotor berhasil ditangkap setelah aksinya mencuri sepeda motor di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, digagalkan oleh korban dan warga. Pelaku berhasil diamankan setelah dilakukan pengejaran sejauh 4 km dari lokasi kejadian. Berikut informasinya untuk Anda. Seorang pria berinisial AM berusia 35 tahun berhasil diamankan polisi setelah kepergok melakukan aksi pencurian motor milik seorang remaja yang terparkir di teras kandang bebek di Duku Dadagan, Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Penanganan kasus ini diumumkan dalam konferensi pers yang dipimpin langsung Kapolres Klaten AKPB Moh Faruk Rozi. Kronologisnya adalah tersangka melihat kendaraan milik korban yang kuncinya masih tertinggal di motor, kemudian tersangka langsung bergegas untuk mengambil motor dan melarikan motor milik korban. Selanjutnya, korban dengan tetangganya melihat kejadian tersebut dan melaksanakan pengejaran terhadap tersangka. Dan sekitar 4 km dari lokasi kejadian, setelah dikejar, tersangka ternyata terjatuh, sehingga tersangka dan barang bukti berhasil diamankan oleh korban dan dibantu oleh warga, dan diserahkan ke kepolisian untuk dilaksanakan proses penyidikan secara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk barang bukti yang diamankan, 1 unit sepeda motor dan 1 buah STNK sepeda motor korban. Dan pasal yang kami persangkakan adalah 476 KUHP dan atau pasal 17 ayat 1 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun. Polisi mengimbau masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan saat memarkirkan kendaraan, termasuk memastikan kunci kontak dicabut dan kendaraan terkunci dengan aman, guna mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dari Humas Polres Klaten, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.